Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Marta Nur Fadila dari kelas BKI 6C dengan NIM-nya 2314480. Berdirinya saya di depan kamera nih ya, contohnya. Saya mau membuat learning journal pertemuan ketiga itu di hari Senin di tanggal 2 Maret 2026. Mohon maaf banget kalau kualitas videonya ini kurang bagus atau pencahayanya kurang bagus ya. Karena HP-nya lagi rusak dan aku pakai HP lain gitu. Ini minjem. Nah, untuk di pertemuan ketiga di hari Senin itu kita tuh public speaking yang diacak oleh bapaknya 3 orang dulu sebelum presentasi kelompok 1. Nah, yang diacak yang bagian pertama itu kebetulan Desti Malika, dan itu dia menceritakan tentang public speaking, dasar-dasar public speaking yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya oleh Pak Adi. Nah, sama Desti diulas kembali seperti itu. Dan yang kedua oleh Nadia ini menceritakan tentang keutamaan di bulan puasa seperti itu. Karena kita lagi ada di bulan puasa. Nah, yang ketiga itu ada Wildan. Wildan itu menjelaskan tentang SWOT itu apa. Kayaknya Wildan ini anak organisasi banget nih. Makanya dia menjelaskan public speaking. Public speakingnya SWOT. Oke, di sini aku bakal meringkas PPT yang presentasiin di kelompok pertama. Itu tentang dasar-dasar pengantar public speaking. Nah, kalian tahu gak sih public speaking itu apa? Public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan orang banyak yang secara terstruktur itu dalam menyampaikan pesan, menyampaikan pidato ya, berbicara di depan orang banyak itu lebih dari satu orang. Nah, teman-teman, menguasai public speaking itu penting banget loh. Banyak banget orang sukses itu munculnya dari public speaker ya. Public speaker kita itu yang meningkat itu kunci utama sukses rata-rata itu dari public speaking, teman-teman. Nah, selain itu, public speaking juga dengan berkembangnya zaman akan meningkat, teman-teman. Di zaman sekarang itu udah ada kayak host live ya, udah ada food vlogger, beauty vlogger, itu yang meningkatkan perubahan zaman yang makin meningkat di zaman sekarang, teman-teman. Tuntutan profesi itu penting banget, teman-teman. Pastinya di dalam profesi bakal melakukan public speaking. Nah, banyak banget loh orang yang mengira public speaking itu adalah bakat. Nah, yang pertama itu pasti bisa bakat, dan yang kedua itu adalah terlatih dan berkembang ya. Tanpa kita berlatih, tanpa kita berkembang, public speaking itu tidak akan menjadi lebih bagus, lebih meningkat jadi public speaker, teman. Hambatan besar dalam public speaking itu adalah rasa gugup. Pasti kalian juga pernah merasakan rasanya rasa gugup berbicara di depan orang banyak, itu pasti begitu. Aku juga pengalaman pernah seperti itu, rasa gugupnya itu ada, deg-degannya pasti itu kayak gak enak hati karena itu dari rasa gugup. Nah, cara menghilangkan rasa gugupnya itu adalah berlatih. Kalau berlatih yang terus menerus. Kalau aku tuh berlatihnya di depan kaca, yang kayak berlatih ngomong sendiri di depan kaca, itu pasti bakal mengurangi rasa gugup dalam menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Public speaking, seorang pembicara juga memiliki kredibilitas loh, baik itu memiliki sebelum berbicara maupun yang dibangun saat berbicara, teman-teman. Nah, agar sukses dalam public speaking itu diperlukan prinsip 6P, teman-teman ya. Prinsip 6P kan itu adalah prinsip 6P. Yang pertama itu adalah persistence, itu adalah gigih. Dan yang kedua itu ada di pentin, sabar. Dan yang ketiga itu ada di planning, yang artinya perencanaan. Yang keempat itu ada di preparation ya, persiapan. Yang kelima itu ada polishing, yang artinya itu memperbaiki gaya bahasa. Dan yang keenam itu ada di praktek, teman-teman ya. Nah, yang pertama persistence itu gigih ya, tanpa dari diri kita yang memiliki kemauan untuk menjadi public speaking, good speaker, kita harus sering-sering menyemangati diri kita agar
ayo ulangin lagi yang seperti itu teman-teman. Dan yang kedua ada di pentin, sabar. Walaupun kita nggak bisa, kita harus tetap berlatih lagi dengan kekuatan sabar kita teman-teman. Di dalam latihan itu pasti bakal ada hasilnya. Jadi ada sering-sering banyak berlatih, sering-sering banyak jawaban dari good speaker teman-teman ya. Dan yang kedua itu ada di planning, perencanaan. Sebelum kita menyampaikan pendapat ya, menyampaikan pesan berpidato, kita tuh harus udah planning dulu nih. Kita bakal ngomong seperti apa, kita bakal menyampaikan pesan seperti apa. Jangan misal kayak kita lagi pidato di depan banyak warga, tapi kita menjelaskan tentang 4 itu ada di persiapan ya. Kita tuh harus bersiap dalam menyampaikan pesannya. Yang kedua itu ada di policing, menggunakan gaya bahasa. Dalam good speaker itu kita menggunakan gaya bahasa. Kita mau berpidato nih misal ya, tapi gaya bahasa kita tuh gaya bahasa yang ada pembawa berita, yang seperti itu kan kayak nggak masuk gitu ya. Misal kalau emang mau membawakan berita itu dengan pastinya bahasa pembawa berita ya, jangan mentang-mentang kayak mau pidato tapi dengan bahasa pembawa berita, kan nggak masuk ya teman-teman ya, seperti itu. Dan yang keenam itu ada di latihan. Sering-sering kita banyak latihan, sering-sering makin bagus juga public speaking kita teman-teman ya, good speaker kita. Nah, intinya public speaking itu adalah keterampilan yang bisa kita pelajari teman-teman ya, dan dikuasai jika mau terus berlatih dan memanfaatkan setiap kesempatan. Berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya. Yang aku bilang, sering-sering banyak berlatih itu akan membagus good speaker kamu teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.